Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahmawanti dari Fakultas Tarbiyah, Prodi PAI semester 2, kelas 2B, Institut Agama Islam Syarifuddin Wonorejo Lumajang. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan media dan klasifikasi menurut para ahli. Dari dosen pengampu saya, Bapak Ahmad Ikhwanul Muttaqin. Yang pertama, sejarah perkembangan audio menurut Arif. Audio adalah media untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk lambang-lambang auditif, baik verbal maupun nonverbal. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa media audio adalah salah satu bentuk pengantara atau pengantar non-cetak yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari pendidik kepada peserta didik dengan cara dimainkan atau diperdengarkan secara langsung sehingga peserta didik mampu menguasai kompetensi tertentu dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Yang kedua, sejarah perkembangan visual. Menurut Bernard 1998, memberikan pengertian dari pengertian tersebut secara eksplisit, terlihat bahwa visual memiliki pemahaman sebagai segala objek yang dapat dilihat dengan mata. Berangkat dari pengertian visual tersebut, maka sejarah visual dapat dipahami sebagai ketinggian sejarah yang dapat dilihat secara kasat mata. Peristiwa menjadi sejarah sebagai kisah yang dapat dilihat dengan mata yang menempatkan manusia sebagai aktor sejarah. Dalam pengertian yang lebih detail, sejarah visual pada dasarnya juga bisa dipahami dalam 3 pengertian. Yang pertama, sejarah visual sebagai kegiatan pengampu sumber visual. Yang kedua, sejarah visual sebagai metode penelitian sejarah. Dan yang terakhir, yang ketiga, sebagai peristiwa menjadi sejarah sebagai kisah dalam bentuk visual. Yang ketiga, secara perkembangan audiovisual oleh Yudi Munadi. Media audio visual adalah media yang melibatkan indera pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam satu proses. Sifat pesan yang dapat disalurkan baik berupa pesan verbal dan nonverbal yang dilihat seperti media audiovisual, juga pesan verbal dan nonverbal. Jadi, dari pendapat di atas dapat diasumsikan bahwa media audiovisual adalah media yang memiliki unsur suara dan gambar yang dapat digunakan sebagai perantara dalam menyampaikan pesan-pesan dari bahan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang terakhir, yang keempat, sejarah perkembangan media. Menurut Vaughan, multi adalah kombinasi dari media yang berbeda yang disampaikan dengan penggunaan komputer atau perangkat elektronik dan digital. Sedangkan menurut pengertian sendiri secara bahasa, multimedia berasal dari 2 kata, yaitu multi dan media. Multi memiliki makna yang banyak, berbeda, bermacam-macam, sedangkan media yaitu apa yang digunakan untuk menyambut informasi atau sesuatu. Berdasarkan kedua istilah tersebut, multimedia adalah media teknologi dengan sistem reintegrasi antara suara, teks, animasi, audio, dan video yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dan terkoneksi sehingga pengguna dapat berkarya.
Sekian itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.